Om Swastiastu teman-teman dimanapun berada, sehat selalu ya, karena kesehatan adalah penting bagi kita untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dalam menjalani sebuah kehidupan. Teman-teman, tahu kan teman-teman, ini adalah patung Ganesha yang dipajang di depan rumah ya, sebagai tempat alereng atau penjaga. Nah, apabila kita sebagai orang Bali, tentu kita tahu patung Ganesha yang dipajang ini tentu ada makna dan tujuannya. Bagi kita yang kurang familiar dengan Ganesha, dewa ini merupakan salah satu dewa dalam kepercayaan agama Hindu. Dewa Ganesha adalah dewa yang dipercaya memiliki kekuatan, pengetahuan, dan kecerdasan, pelindung dan penolak bencana, dalam dikenal juga sebagai dewa kebijaksanaan. Anda mungkin pernah berkunjung ke rumah orang Bali, atau Anda pun sebagai orang Bali pasti mengenal dan melihat keberadaan patung Ganesha ini di aling-aling rumah atau di pintu depan sebagai penjaga. Nah, tahu kan teman-teman, apabila dia memajang atau menaruh patung Ganesha di depan rumahnya, pasti tahu kegunaannya dan pasti tahu dari mana asalnya, kenapa dia bisa memajang patung Ganesha di depan rumahnya. Orang Bali banyak mengenal nama dewa karena dewa itu memberikan bahwa setiap wahyu yang diterima dari resi yang diberikan oleh Tuhan agar umat manusia dapat mengetahui nama-nama dewa dan sebagai apa dewa dan sebagai mana dewa. Nah, karena ini saya akan sedikit menceritakan tentang asal-usul dari dewa Ganesha atau putra dari Parwati ini. Nah, karena itu dewa sebagai dewa penglebur atau dewa pemberlino ini, Siwa juga sebagai penghakim roh-roh yang telah mati. Dewa ini adalah suami dari Parwati, karena itu Parwati dan dewa tak sempat melakukan hal sebagai haknya sebagai seorang suami istri. Karena itu, karena suatu kesibukan, Dewa Siwa pergi ke gunung untuk melakukan tugasnya sebagai Dewa Siwa atau penglebur ini. Nah, inilah ceritanya teman-teman. Diceritakan pada suatu tempat, yaitu di tempat para dewa atau istana dewa, yaitu di Gunung Kailas, yaitu yang bersemayam adalah Dewa Siwa maupun Dewi Parwati. Nah, Dewi Parwati dan Dewa Siwa ini ingin memutuskan untuk berpisah sementara karena tugas dan kewajiban sebagai Dewa Siwa begitu berat dan menyelamatkan semua umat dan menentukan suatu hal umat manusia yang diciptakan maupun dipelihara oleh Brahma maupun Wisnu. Karena itu dia berpamitan dan pergi untuk menjalankan tugasnya, yaitu bertapa. Nah, Dewi Parwati ini karena dia baru menikah, belum mempunyai keturunan. Nah, apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh seorang dewa? Istriku, aku pergi dulu ya, dan aku akan menjalankan tugas aku sebagai Dewa Siwa. Oh, itu Kakanda, aku gak apa-apa, biarlah aku di rumah tinggal sendirian dan dikawal oleh pengawal-pengawal yang ada di luar. Nah, pergilah Dewa Siwa, lalu Parwati sendirian di rumah dikawal dengan banyak pengawal. Nah, suatu ketika Dewi Parwati, istri dari Dewa Siwa ini, memutuskan untuk mandi di istananya yang terletak di puncak Gunung Kailas. Ia ingin menikmati waktu sendiri, jauh dari gangguan dunia luar. Namun, setiap kali ia bersiap-siap mandi, para penjaga istana terlihat tidak mampu memberikan ketenangan. Oleh karena itu, Dewi Parwati memutuskan untuk menciptakan sosok penjaga yang setia yang akan melindungi saat ia sedang mandi. Parwati kemudian mengumpulkan pasta kunyit atau daki yang
menutupi tubuhnya, dan dari bahan sederhana ini ia membentuk sosok seorang anak laki-laki dengan dicampur tanah, dan dengan kekuatannya ia memberikan kehidupan kepada sosok tersebut dan menamakannya Ganesha. Mata Ganesha yang bersinar memancarkan kepolosan namun penuh dengan keberanian dan ketangguhan. Parwati kemudian memberikan perintah kepada Ganesha, "Hai anakku, aku akan mandi. Berdirilah di depan pintu dan jangan berikan siapapun maupun tanpa seizin diriku." Ganesha penuh dengan rasa tanggung jawab, mengangguk patuh, dan lalu dia berjalan ke samping pintu dan berdiri tetap di depan pintu istana untuk menjalankan tugasnya dengan setia. Beberapa saat kemudian, Dewa Siwa pun menyelesaikan tugasnya sebagai Dewa Siwa atau melakukan pertapaan, yang tidak lain adalah suami dari Dewi Parwati ini pulang ke istananya. Setelah beberapa lama di pegunungan, ia merasa heran melihat sosok yang tidak dikenalnya berdiri di depan pintu. Ketika Siwa mencoba memasuki kamar, Ganesha yang setia pada tugasnya menghalangi jalannya. Siwa memandang dengan heran dan bertanya-tanya, "Siapakah engkau, wahai anak muda, yang berani menghalangi jalanku?" Dengan sopan dan tegas, Ganesha menjawabnya, "Ibuku sedang mandi dan tidak ingin diganggu. Aku diperintahkan untuk tidak membiarkan kalian masuk." Siwa pun merasa tersinggung dengan keberanian anak ini, menatap Ganesha dengan tajam. "Hai anak kecil, engkau mungkin tidak tahu siapa aku. Aku adalah Siwa, penguasa alam semesta. Tidak ada yang bisa menghalangi jalanku, apalagi di rumahku sendiri." Namun Ganesha yang setia pada perintah ibunya tetap berdiri teguh di tempat. "Aku Ganesha tidak getar menghadapi kemarahan Dewa Siwa. Meskipun ia sadar bahwa lawannya adalah salah satu dewa paling kuat, aku hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh ibuku. Aku tidak dapat membiarkan siapapun, bahkan engkau, masuk tanpa izinku," jawab Ganesha dengan tegas dan sopan. Kemarahan pun timbul di hati Siwa. Ia merasa tersinggung oleh perbuatan anak kecil itu, tidak mengetahui bahwa Ganesha adalah putra Parwati. Siwa lalu memanggil para gana untuk menyingkirkan Ganesha, tetapi tidak ada yang berhasil mengalahkannya. Melihat situasi semakin tegang, Siwa yang sudah tak sabar akhirnya melepaskan trisulanya dan menebas kepala Ganesha hingga terpisah dari tubuhnya. Dewa Siwa murka karena dihalangi oleh Ganesha. Pada saat itu, Dewi Parwati keluar dari kamar mandinya dan menemukan Ganesha terletak dan tak bernyawa. Ia menangis dalam kesedihan yang mendalam. Menyadari apa yang telah terjadi, ia melihat putranya yang terletak di tanah tanpa kepala, darah menetes, sementara Siwa berdiri di dekatnya dengan trisula masih di tangannya. Parwati berteriak dengan kesedihan yang tak terhingga. Air matanya mengalir deras. "Apa yang telah kau lakukan, Siwa? Ini adalah putraku Ganesha, anak yang kuciptakan dari tubuhku sendiri. Dia hanya menjalankan perintahku." Dewi Parwati sedih melihat Ganesha yang telah tewas. Siwa yang menyesal segera berusaha menenangkan istrinya. Ia berjanji akan mengembalikan Ganesha hidup, tetapi tubuhnya harus diberi kepala baru. Siwa mengirim para gana untuk mencari kepala makhluk hidup yang pertama yang mereka temukan. Menghadap ke
ke utara. Setelah pencarian, mereka menemukan seekor gajah. Pada saat itu, gajah tunggangan Dewa Indra yang bernama Airawanta sedang mabuk dan tertidur dalam posisi yang melanggar aturan, yakni tidur dengan kepala menghadap ke utara. Atas pelanggaran tersebut, kemudian Paragana memenggal kepala gajah Airawanta dan kepala gajah itu kemudian dibawa kembali kepada Siwa. Dengan kekuasaannya, Dewa Siwa memasangkan kepala gajah tersebut pada tubuh Ganesha dan memberinya kehidupan kembali. Ganesha pun hidup kembali, tetapi kali ini dengan kepala seekor gajah. Dengan kebangkitan ini, Siwa memberi Ganesha kekuatan sebagai dewa penghalau rintangan dan dewa kebijaksanaan, memastikan bahwa ia akan dihormati di seluruh alam semesta. Dewi Parwati meskipun masih merasakan kesedihan, merasa lega melihat putranya kembali hidup. Cinta seorang ibu mengalir dalam dirinya dan ia menerima Ganesha dengan kepala barunya. Sejak saat itu, Ganesha menjadi salah satu dewa paling dihormati di seluruh alam semesta. Dari saat itu, Ganesha menjadi salah satu dewa paling dipuja dalam mitologi Hindu. Setiap kali manusia hendak memulai usaha baru, doa pertama yang ditunjukkan adalah untuk Ganesha, sang dewa berkepala gajah atau penjaga pintu dan simbol dari kebijaksanaan. Nah, itulah teman-teman ceritanya. Apabila teman-teman sebagai orang Bali, jangan merasa mundur apabila kita mempunyai keyakinan bahwa itu adalah sebagai pelindung kita dalam menjalani sebuah kehidupan, karena pelindung itu adalah suatu hal yang mutlak kita inginkan dalam kehidupan ini. Karena itu jangan takut apabila kita mengajarkan sesuatu, sebagai contohnya seperti patung yang ada di depan rumah ini. Mungkin ini adalah kepercayaan dia bahwa dia melindungi setiap keluarga yang ada di dalamnya. Karena itu dia percaya bahwa dia setiap hari menghadirkan dia dalam sebagai pelindung, atau juga sebagai pembimbing, atau juga sebagai memberikan pengetahuan dan kecerdasan, dan juga sebagai seorang kebijaksanaan. Apabila kita bisa melihat Ganesha setiap hari di depan rumah kita, pasti ingat bahwa dia adalah seorang Ganesha yang bijaksana dan sebagai juga pelindung dalam keluarga maupun. Karena itulah dia bisa, sebagai orang Bali bisa menaruhnya, karena dia percaya bahwa dia sebagai penjaga yang tidak pernah memberikan toleransi siapa yang masuk tanpa seizin tuan rumahnya, gitu ya. Terima kasih teman-teman telah menonton video aku dan semoga bermanfaat ya. Dan Om Santi 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 Om, sehat selalu.